Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acara Rio Kurnia Putra dari kelas TI 6A. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan coding Flutter HTTP request dengan metode POST API dengan menggunakan regress in. Yang pertama-tama kita buat kelas contoh post.dart. Selanjutnya kita buat stateful widget dengan nama contoh post. Pada widget build kita return material app. Selanjutnya pada properti home kita isi dengan scaffold. Lalu pada scaffold kita isi app bar dengan title yang berisi teks contoh API POST. Selanjutnya pada body scaffold kita isi dengan center. Lalu isi dengan kolom. Pada kolom kita isi properti main axis alignment dengan main axis alignment space evenly untuk memberi jarak yang sama antar child widget. Selanjutnya pada kolom children kita tambahkan elevated button widget dengan child text post dan kita kosongkan on press function untuk sementara ini. Lalu tambahkan text widget di atas elevated button untuk hasil jawaban dari server. Untuk saat ini kita beri teks placeholder yaitu hasil server aja. Lalu buat model di folder lib dengan nama filenya postResultModel.dart. Sebelum kita menghubungkan aplikasi kita dengan API, kita harus membuat kelas model untuk pengembalian JSON. Lalu kita akan membuat factory method untuk memapping dan mengubah JSON string menjadi objek pada Flutter Dart atau Dart. Dan yang terakhir, kita akan membuat metode untuk memanggil API secara asinkronus. Oke, pertama-tama kita buat folder yang bernama postResultModel.dart. Lalu sebelum membuat class, kita install library HTTP dengan cara flutter pub add HTTP. Oke. Selanjutnya import library HTTP dan dart convert untuk kita gunakan nanti. Lalu buat class postResultModel. Lalu kita tambahkan 4 variabel yaitu ID, name, job dibuat pada yang bertipe data string dengan menggunakan keyword final. 4 variabel ini sesuai dengan nilai JSON yang dikembalikan oleh API POST request dari regress in. Lalu kita factory method, tapi sebelum itu kita buat constructor dengan parameter sesuai 4 variabel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buat factory method create post result dengan parameter objek yang bertipe data map string dynamic. Setelah itu kita return post result model yang kita isi dengan argumen berikut. Jadi kita menggunakan tipe data map untuk parameter karena digunakan untuk mapping kembalian tipe data JSON dari server. Lalu string karena key pada JSON objek tersebut berupa string dan dinamik karena value pada JSON tersebut kemungkinan bisa string atau integer. Pada return post result model bisa kita mapping tiap argumen dengan objek key pada JSON objek sesuai dengan apa yang dikembalikan server. Setelah itu kita buat function atau method untuk memanggil API yang bernama hubungkan API. Kita gunakan keyword static future post
post result model sebelum nama function karena ini merupakan asynchronous function yang mereturn post result model. Dan jangan lupa berikan keyword asynchronous sebelum kurung kurawal karena ini merupakan asynchronous function. Lalu kita berikan parameter name dan job yang bertipe data string karena kedua parameter tersebut dibutuhkan oleh post request API dari request in. Pertama-tama kita buat variabel yang menyimpan URL API post request. Lalu kita panggil API-nya dengan menggunakan library HTTP dan metode post dan masukkan URL API sebagai argumen. Dan jangan lupa isi body yang dibutuhkan API sesuai berikut. Setelah itu kita simpan hasil pemanggilan API pada variabel respon. Lalu kita decode atau ubah respon body menjadi objek dan kita simpan pada variabel JSON object. Setelah itu kita return function atau metodenya dengan post result model create post result dan masukkan JSON object sebagai argumen metodenya. Buat objek dari kelas post result model. Selanjutnya kita kembali ke kelas contoh post. Lalu kita buat objek dari kelas post result model pada kelas contoh post-it. Lalu import post result model. Kita gunakan tanda tanya pada tipe data object karena kita inisiasi objek dengan nilai 0. Lalu kita edit teks pada kolom children untuk menampung hasil request API. Sebelum kita masukkan objeknya, kita lakukan operasi conditional rendering untuk pengecekan objek. Jadi kita gunakan ternary operator untuk merender teks. Tidak ada data. Jika objeknya bernilai 0 dan kita render teks berikut jika objeknya tidak 0. Selanjutnya pada elevated button kita isi onPress functionnya menggunakan post result model, hubungkan API yang kita isi dengan argumen tono dan mahasiswa. Lalu kita panggil metode then karena ini merupakan asynchronous function. Setelah itu pada metode then kita ambil value-nya dan masukkan value-nya ke objek atau variabel post result model dan jangan lupa kita wrap menggunakan setState function bawaan Flutter agar terjadi rendering pada UI-nya. Lalu jangan lupa merender contoh post pada file main.dart. Setelah itu kita running pada VS Code dengan cara tekan F5. Berikut adalah hasil dari codingan tadi dan jika kita tekan tombol post maka akan tampil hasil dari HTTP post request-nya. Sekian, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.